ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Karya-Mu terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan, kasih-Mu yang terindah di dalam kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih dapat hadir di rumah-Mu pada hari ini itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua berkat lawatan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang pimpin ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih kuat tetap bangkit berdiri. Sebelum itu mari kita memberi salam ke samping kiri kanan dengan mengatakan Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Mari kita angkat lagu pujian. Kami tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan atau tak lepas. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di-Mu pasti mujizat terjadi. Telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagi-Mu. kami baik kudus-Mu, Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. berarti Berlari sampai tujuan, mendapatkan atau tak lepas. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di-Mu pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ
pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Kau setia, kami bawa dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Silakan untuk duduk kembali. Tiba saja kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, seperti rusa rindu aliran sungai-Mu Tuhan, begitupun dengan kami yang merindukan kasih-Mu. Sayang Rindu aliran sungai-Mu, hati kami tak tahan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu
hanya Engkau. Yes Tuhan, amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Hanya Engkau pada hambanya seperti Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku padamu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatkan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. bahwa sesungguhnya cuma Engkau yang paling mengenal akan keadaan dan hati kami, bahwa sesungguhnya cuma Engkau yang peduli ketika kami menghadapi banyak masalah, ketika kami menghadapi jalan buntu, ketika kami merasa tertekan, atau ketika kami merasa sendirian, dan disitulah Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang menyelamatkan dan bahkan menjanjikan kehidupan yang kekal. Engkau juga yang menjagai, melindungi dan memberkati serta mencukupi kami selama kami di dalam dunia ini. Dan inilah ungkapan hati dari hati yang paling dalam, ungkapan yang paling jujur dan mengakui cuma Engkau Tuhan. Dan hari ini di bait-Mu, di rumah-Mu, hati kami tersungkur dan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tapi Engkau memberikan kami anugerah untuk ada di dalam rumah-Mu, karena Engkau ingin memberkati kami. Engkau ingin memberikan kami kekuatan. Engkau ingin menyatakan bahwa kami tidak sendiri, tapi kami bersama dengan Engkau. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana ketika kami tidak mendapat jalan. Dan firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Di hari-hari minggu-minggu ini kita disibukkan hari-hari menjelang hari raya, bukan? Jadi semua kita ikut sibuk, kita ikut menikmati sukacita, kita ikut juga bertemu dengan sahabat, kawan-kawan, dan itulah persahabatan, itulah kekeluargaan. Namun di lain itu ada juga hal lain yang membuat kita fokus. Saudara tahu apa? Yaitu kegiatan olahraga. Halo? Iya, betul. Jadi ada kegiatan olahraga di mana Indonesia, negara kita, bercita-cita semoga terkabul ya, bisa masuk dalam Piala Dunia 2026. Halo? Dan kita lihat pertandingan minggu yang lalu dicukur 5-1 lawan Australia. Tetapi untungnya kemarin menang 1-0 lawan Bahrain. Jadi masih ada kemungkinan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah tim, bekerja dalam satu tim. Dan individunya itu disebut atlet, seorang atlet, seperti itu ya. Jadi itulah seorang atlet, apapun kategorinya, apakah atlet sepak bola, ataukah atlet bulu tangkis, ataukah atlet atletik gitu ya, lari, maraton, atau renang, atau apapun itu atlet ya, tentunya adalah harus berlatih. Jadi kalau atlet sepak bola, berlatihnya setiap hari, dari pagi, siang latihan, sore latihan lagi. Bulu tangkis, apalagi bulu tangkis juga sama, ya tiap hari megang raket, megang kok, gitu ya. Kalau atlet renang juga begitu. Jadi itulah atlet harus berlatih ya. Atlet misalkan bulu tangkis atau sepak bola, jadi begitu dia latihan dengan begitu keras. Atau sebut saja atlet berlari maraton gitu ya, misalkan ya, dia lari terus tuh dari kampung ke kampung, dari RT RW dikelilingin sama dia lari tiap hari, lari gitu ya. Hari ini lari, udah capek, sorenya lari lagi, besoknya lari lagi, besoknya lagi lari lagi. Wah, lari nggak berhenti ya. Padahal nggak ada pertandingan. Bagaimana kalau nggak ada pertandingan? Apa nggak lari? Lari juga, berlatih. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan nggak mungkin tuh, karena tiap hari latihan tapi nggak bertanding. Apalagi kalau bertanding nggak pernah menang, tapi latihannya nggak berhenti. Nah, itu bisa membuat seorang atlet menjadi jenuh karena rutinitas. Menjadi jenuh, lama-lama agak malas, lama-lama menjadi malas berlatih. Oke? Ayo kita baca dulu apa yang dinasihatkan oleh Bapak Rasul Paulus.
1 Korintus pasal 9 mulai ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dah, sampai situ. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Rasul Paulus memberikan arahan, ibaratnya kalau atlet gitu ya, dia itu berlari dan harus ingat-ingat katanya bahwa kalau suatu pertandingan tuh nggak semuanya dapat hadiah gitu, nggak semuanya juara, tapi cuma satu yang juara satunya itu cuma satu, dan itu yang paling dielu-elukan gitu ya, apa sih istilahnya, yang paling banyak yang menyukai begitu. Dan juga katanya kalau ibarat petinju ya, itu nggak sembarangan bertinju, masa meninju angin melulu gitu ya. Jadi harus ada sasarannya yang pas. Apakah harus dikasih swing atau uppercut gitu istilahnya ya. Jadi harus pas, harus kena sasarannya. Nah, itulah kata Bapak Rasul Paulus, seorang atlet atau pelari maraton atau petinju atau apapun lah, apakah bulu tangkis gitu ya, jadi ataukah sepak bola, itu setiap atletnya itu harus berlatih dengan tekun. Jadi begitu sampai gitu ya, langsung lari, puterin 20 kali lapangan sepak bola misalnya gitu ya, udah muter aja. Terus pelatihnya lihat kan stopwatchnya, kalau 20 kali putaran itu waktunya menurun, bagaimana Bapak Ibu? Tambahin, kamu 20 udah selesai, tambah 5 lagi, kalau menurun lagi tambahin lagi, kalau perlu sampai pingsan di lapangan. Halo, itulah latihan. Nah, sekarang kita akan lebih jauh lagi. Ada pribadi yang mendampingi seorang atlet. Saudara tahu? Iya, pasti sudah tahu. Itu adalah sang pelatih. Pelatih itu mendampingi atlet untuk berlatih. Masalahnya, dia ini punya tugas berat. Ketika atlet itu mulai jenuh, mulai menurun, mulai malas berlatih, mulai mulai ngedrop semangatnya, maka pelatih itulah yang akan membuat menjadi semangat. Pelatih itulah yang mendisiplinkan. Jadi kalau ketika dia mulai malas berlatih, ayo berangkat, bangun, latihan, gitu, lari gitu ya, dan seterusnya. Jadi pelatih itu yang memberi semangat, yang membuat selalu tetap disiplin, terutama ketika atlet itu mulai jenuh, mulai menurun. Nah, si pelatih itu sangat berperan mendorong terus itu atlet. Dan si pelatih itu ya tampaknya itu begitu kejam gitu ya, begitu kejam dia untuk memberikan disiplin. Dan juga seakan-akan pelatih itu
nggak tahu diri gitu ya. Mungkin si atletnya berpikir, dasar nih pelatih, dia nggak tahu nih Ogut lagi kurang sehat gitu ya, nggak peduli, lari gitu ya, latihan gitu. Jadi sepertinya si pelatih ini dimusuhin gitu, sering dimusuhin sama atlet. Atlet itu benci sama pelatihnya gitu. Tetapi ketika kemenangan berhasil direbut oleh atlet itu, barulah si atlet itu bilang terima kasih sama pelatih. Ya. Jadi yang berhasil, yang mendapat hadiah siapa? Atlet. Gitu. Nah, si atlet cuman bilang terima kasih doang kepada pelatih. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus tadi bilang, ya, berlarilah sedemikian. Ya, kalau perlu nggak ada pelatihnya, lari juga gitu ya. Dan kalau bertinju ya bertinju, jangan ninju angin gitu. Jadi apapun lah jenis olahraganya, karena hanya satu yang mendapat hadiah. Lalu Rasul Paulus bilang gini, hadiahnya itu begitu didamba-dambakan, hadiahnya itu begitu berharga. Kan ada uangnya juga, ada pialanya juga, ada sertifikatnya juga gitu ya, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas, begitu berharga dan didambakan. Tapi kata Rasul Paulus, itu semua hanyalah sesuatu yang fana. Itu adalah yang di dunia ini. Tidak tahukah kamu, kata Rasul Paulus, kita juga ada di dalam suatu perlombaan dan kita memperoleh sesuatu yang kekal, yang abadi. Itulah justru yang harus diperjuangkan. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita akan baca Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadi ada pelatih kita, yaitu Tuhan. Hal yang sama Tuhan juga kerjakan dalam hidup kita. Dia sebagai coaching, sebagai pelatih yang selalu mendisiplinkan kita, yang selalu memberikan kita semangat, yang kadang-kadang juga nampaknya kayaknya kejem banget. Halo. Nah, itu dia. Jadi kita juga seperti atlet itu ada pelatihnya. Nah, Tuhan itu juga mengerjakan hal yang sama dalam hidup kita. Dan dikatakan oleh Ibrani, ya, itu bagaikan ganjaran. Ya, kalau tadi ada atlet yang benci sama pelatihnya, sebel nih sama pelatihnya, ini kejem gitu ya. Nah, hidup juga kayak begitu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadang-kadang pelatih kita itu dia seakan-akan memberikan ganjaran sama kita. Begitu berat rasanya gitu ya. Rasanya itu seperti mau teriak gitu, nggak nauin gitu ya, nggak mau tahu, terus aja digenjot terus. Tetapi itu semua katanya adalah latihan. Pada mulanya tidak mendatangkan sukacita. Ya, seperti atlet itu, pada akhirnya ketika dia juara baru sadar gitu ya. Jadi Tuhan juga jadi pelatih kita agar kita selalu disiplin, agar kita enggak malas berlatih, agar kita selalu waspada untuk pada akhirnya kita menjadi pemenang, menjadi juara. Dan yang namanya latihan, ya, latihan itu namanya berlatih
Jadi simulasi seperti bertanding, supaya ketika menghadapi pertandingan yang sebenarnya kita ini sudah terlatih. Sudah terlatih. Jadi ketika kita menghadapi persoalan yang sebenarnya dalam hidup kita, karena kita sudah dilatih oleh pelatih kita, maka kita nggak kaget lagi. Kita tenang-tenang saja. Misalkan pemain sepak bola begitu ya, dia sudah berlatih gocekan-gocekannya waktu dia mendribling bola gitu ya, menghadapi musuhnya tinggal digocek saja. Halo, bulu tangkis gimana? Bulu tangkis juga begitu, karena dia sudah berlatih, nanti juga pukulan-pukulannya, smashnya begitu mematikan lawan gitu ya. Nah, demikian juga hidup, bahwa Tuhan melatih kita sedemikian supaya kita menjadi tangguh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadi jangan terlalu cepat-cepat mengeluh, jangan terlalu cepat-cepat putus asa, jangan berkata, di mana nih Tuhan, kok jahat banget nih, aku katanya berlatih tapi digenjot terus gitu ya. Nah, pada akhirnya ketika latihanmu sudah tangguh, ketika engkau menghadapi permasalahan yang sebenarnya, engkau enggak kaget, bahkan engkau bisa mengatasi musuh, bahkan engkau bisa tampil sebagai pemenang. Jadi sekali lagi, bahwa ganjaran itu memang enggak enak, tapi itu adalah latihan. Ingatlah, si atlet itu waktu berlatih, waktu dia ngos-ngosan setengah mati, dia itu enggak sendirian. Pelatihnya itu tetap ada di sebelahnya. Ya, kalau bertanding apa sih, misalnya bulu tangkis lah katakan gitu ya, pelatihnya itu ada di belakang dekat lapangan gitu ya, yang siap untuk memberikan semangat, kadang-kadang siap untuk memberitahukan strateginya, barangkali harus merubah strategi seperti itu supaya tujuannya si atlet itu tampil sebagai pemenang. Demikian juga kita tentunya dilatih oleh Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Waktu engkau berlatih juga udah kecapean, udah stres gitu ya. Nah, engkau harus tahu engkau tidak sendiri. Pelatihmu ada di sebelahmu. Kalau engkau sampai kehausan, ya air sudah disiapkan. Keringat-keringatmu yang bercucuran, itu anduk kecil juga sudah disiapkan juga. Pelatihmu begitu peduli, pelatihmu begitu memperhatikan, bukan untuk dia semata-mata agar engkau menjadi juara, semata-mata agar engkau berhasil, agar engkau bisa mengatasi setiap permasalahan dan engkau tampil sebagai pemenang. Oke, terakhir ya, terakhir. Kolose pasal 3 mulai ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita garis bawahi di sini bahwa ketika juara gitu ya, ketika engkau sudah melewati masa latihan dan engkau menghadapi pertarungan dan engkau menang, engkau tangguh karena pelatihmu sudah mendisiplinkan engkau dengan baik. Yang tadinya engkau udah sebel, tiba-tiba engkau harus bilang terima kasih karena si pelatih itu sudah melatih engkau, dan engkau mendapat hadiah, mendapat upah. Demikian juga kata Rasul Paulus bahwa kita ini seakan-akan dalam suatu pertandingan,
dan untuk memperoleh sesuatu yang kekal. Dan dikatakan kalau si atlet itu melakukan sesuatu, demikian juga kita. Hanya bedanya kalau kita lakukan sesuatu, ingatlah bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Artinya karena anugerah kita dipercaya untuk melakukan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena dikatakan di dalam Kolose tadi kita baca, pada akhirnya kita mendapat upah dalam tanda kutip ya, kita tidak uraikan, yaitu banyak hal upah itu, dalam sukacita, dalam berkat kesehatan, dalam berkat keluarga dipulihkan, dalam berkat ekonomi. Upahnya itu apalagi coba Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, yang namanya upah pasti hal yang menyenangkan tentunya. Dan selain itu, pada saatnya nanti kita juga dapat suatu jaminan sebagai pemenang, kita memiliki upah, yaitu sesuatu yang kekal, yaitu suatu keabadian. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu sederhana, begitu singkat, namun bisa memberikan kita semangat, memberikan kita tetap berjalan, dan kita tahu apapun permasalahan itu, bagaikan kita berlatih dan kita tidak seorang diri. Pelatih kita selalu ada di samping kita, yang siap memberikan semangat, di samping kita yang siap memberikan strategi-strategi yang pas, sampai akhirnya kita menjadi juara. Oke, tetap semangat, tampillah sebagai pemenang, karena pemenang yang memperoleh upah. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan dalam suatu ibadah, dan terutama kami mendapat pencerahan di mana Engkau menyampaikan isi hatimu melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Rasul Paulus. Dan seakan-akan Bapak Rasul Paulus berbicara kepada setiap kami melalui Roh-Mu Tuhan. Dan ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami keyakinan bahwa kami tidak sendiri, karena tujuan kami adalah untuk menjadi pemenang, dan pada akhirnya kami menerima upah, menerima mahkota, menerima bagian juara, karena kami adalah pemenang bersama dengan Engkau. Pada hari ini, di hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau Tuhan. Seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Yang beraktivitas, yang bekerja, yang berniaga, atau anak-anak kami yang sekolah, atau mungkin sedang berlibur, ataupun apapun yang mereka kerjakan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan, karena kami ada dalam suatu persekutuan, dalam suatu ibadah, dan kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, di mana seperti hari ini, dalam suatu ibadah kami bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut,
ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.